Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 yang telah bergabung bersama SMK Bakti Purwokerto, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMK Bakti Purwokerto yang selalu mengedepankan visi dan misinya. Untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan materi tentang kurikulum SMK Bakti Purwokerto. Untuk SMK Bakti Purwokerto, kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013, yang mana kurikulum terbaru di kebijakan pemerintah tentang kurikulum. Untuk kurikulum tahun ini kita masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Pada pagi hari ini untuk materinya saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum 2013. Yang kedua adalah pelajar Pancasila. Untuk materi pertama, untuk pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum 2013, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian belajar. Pengertian belajar adalah mencari kompetensi atau siswa mencari kompetensi secara aktif. Lalu yang kedua, belajar adalah kegiatan siswa dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Untuk dipersyaratkan dalam hal ini adalah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh kurikulum. Pengertian belajar ini setelah mencari kompetensi adalah menjadi aktif, yang kedua adalah menjadi seorang yang baru. Nah, baru dalam hal ini adalah baru memiliki keilmuan atau kompetensi atau pengetahuan. Adapun hasil belajar, untuk hasil belajar maka siswa memiliki kompetensi yang memenuhi kompetensi atau standar kompetensi yang ditentukan oleh kurikulum, yaitu yang pertama atau jenis hasil belajar berdasarkan kurikulum 2013, yaitu memiliki pengetahuan. Pengetahuan adalah fakta, konsep, teori, prosedur, atau meta kognitif. Yang kedua adalah hasil belajar berbentuk sikap, yaitu bersikap atau memiliki religius dan sikap sosial dan karakter. Yang berikutnya adalah hasil belajar berupa keterampilan berpikir atau keterampilan secara abstrak, mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis, serta mengevaluasi. Yang terakhir adalah mencipta. Yang berikutnya hasil belajar keterampilan konkret, yaitu berbentuk kinestik, psikomotorik, meniru gerakan, memahirkan gerakan, mengoptimalkan gerakan, menggambarkan gerakan, atau mengembangkan orisinilitas atau kekhasan. Yang berikutnya untuk hasil belajar dalam kurikulum 13, yaitu memiliki kemampuan belajar, yaitu mengamati, mengobservasi, merumuskan masalah, menghimpun informasi, mengolah informasi, atau mengkonstruksi atau menalar, berkomunikasi, lisan maupun tulisan, mimik, desain non-verbal, dan lainnya. Ini yang hasil belajar atau capaian belajar berdasarkan kurikulum 2013. Yang berikutnya adalah ada kemampuan kerjasama. Yang berikutnya adalah kemampuan dan keterampilan berkontribusi. Jadi diharapkan nanti semua siswa baru ini menurut kurikulum 2013 adalah
mampu memberikan kontribusi, memiliki literasi. Ya. Artinya literasi adalah banyak membaca, banyak mengumpulkan informasi dan sebagainya. Ini adalah jenis hasil belajar menurut kurikulum 2013. Keterkaitan pengetahuan dengan keterampilan kognitif, afektif, psikomotor, dan kemampuan belajar. Ini siswa memiliki pengetahuan, ya, pengetahuan yang akan dicapai atau yang harus dicapai. Selain kemampuan kognitif, nilai sikap dan kekhasan atau keterampilan kinestik, psikomotorik atau kemampuan belajar dan kemampuan berkomunikasi atau berkontribusi. Untuk kemampuan kognitif, kurikulum 2013 sudah menggunakan pengetahuan baru, yaitu pengetahuan dengan pola LOT dan HOT, atau menggunakan istilah high order thinking, ya, atau menggunakan low order thinking. Sikap dan pengetahuan baru ini siswa harus memiliki kemampuan secara general. Adapun rincian pengetahuan secara faktual, pengetahuan tentang istilah, lambang, verbal dan nonverbal, alfabet, istilah ilmiah, istilah hukum, istilah akuntansi, istilah dalam pengetahuan lambang baku, dalam peta, chart, ucapan yang tepat, suatu kata, ini adalah merupakan kemampuan atau pengetahuan secara faktual. Pengetahuan secara konseptual, ini saya hanya memberikan sedikit, ada 3 kemampuan konseptual, yaitu pengetahuan tentang satu kategori dan klasifikasi. Kategori yang dimaksud di sini adalah definisi berbagai pengetahuan yang menggunakan atau yang digunakan dalam berbagai bidang studi, literatur, bentuk-bentuk kepemilikan usaha, dan sebagainya. Yang kedua, prinsip dan generalisasi seperti generalisasi suatu budaya, hukum-hukum dasar fisika, dan federasi prinsip dalam operasi atau dan matematika. Ini untuk anak-anakku yang berbahagia, yang khususnya siswa baru. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural barangkali ini hal yang baru bagi siswa SMK, ya, atau siswa yang baru masuk. Ini pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu berdasarkan prosedur tertentu. Mungkin di SMP atau di sekolah sebelumnya kalian baru menerima sedikit tentang pengetahuan prosedural. Di sini nanti karena masuk di dalam kejuruan, ini banyak menggunakan atau yang dituntut banyak menggunakan pengetahuan secara prosedural karena dituntut keterampilan. Yang kedua, pengetahuan prosedural, pengetahuan tentang metode dan teknik yang khusus suatu bidang studi atau cara melakukan kritik sumber prosedur dalam mengumpulkan data, prosedur dalam wawasan atau metode melakukan kritik literatur ini. Yang ketiga, pengetahuan prosedural tentang kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat, yaitu pengetahuan yang metode teknik yang telah digunakan dalam berbagai model. Untuk berikutnya, selain pengetahuan
prosedural ada pengetahuan metakognitif. Barangkali ini hal yang baru juga bagi siswa, atau mungkin ini kalian harus memperhatikan dan nanti kalian harus mencatat juga. Ini pengetahuan tentang yang terdiri atas 3 kelompok pengetahuan, yaitu pengetahuan metakognitif ini terdiri dari 1 pengetahuan strategis. Nah, ini barangkali siswa baru tahu tentang hal ini. Ini di SMK siswa dituntut bisa menggunakan atau memiliki pengetahuan strategis, yaitu seperti strategic knowledge, yaitu pengetahuan tentang strategi umum untuk belajar, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Pengetahuan tentang cara menyimpan informasi, strategi tentang untuk mengembangkan memori, strategi mengolaborasi, prepares and methods. Jadi anak-anak harus memiliki pengetahuan itu, ya. Ini berpikir, menganalisis, menemukan masalah dan sebagainya. Ini adalah metakognitif yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk pengetahuan tentang konteks dan kondisi yang sesuai sebagai jenis pengetahuan yang diperlukan. Jadi menurut saya kalian nanti akan lebih banyak, ya. Silakan lebih banyak membaca nanti apa yang saya berikan di sini untuk jenis-jenis pengetahuan sampai pengetahuan kognitif, dan yang berikutnya saya sampaikan tentang penilaian, yaitu yang tadi saya singgung, menggunakan high order thinking skill sebagai hasil belajar. High order thinking skill adalah kualitas hasil belajar yang dirumuskan dalam tujuan dikembangkan dalam proses pembelajaran dan dinilai sebagai hasil belajar. Namanya saja high, berarti sudah level tinggi, ya. Higher order thinking skill. Pengetahuan ini yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya. Seseorang untuk menghasilkan pengetahuan dari melalui kemampuan menyelesaikan masalah, mempelajari sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru bagi kalian dulu di SMP tidak mengenal namanya, kalau di jurusan multimedia, di jurusan OTKP, jurusan AKL, dan jurusan TKJ. Nanti memiliki pengetahuan yang baru untuk kalian. Salah satu contoh dari jurusan teknik komputer dan jaringan atau TKJ, mungkin yang baru adalah mungkin bagaimana memanage sebuah jaringan. Ini hal yang baru bagi kalian. Oleh karena itu kalian siap-siap belajar, menyiapkan diri untuk menimba ilmu di SMK Bakti Purwokerto. Untuk tahun ini mudah-mudahan kalian lebih baik, walaupun kondisi pandemik sudah melanda di dunia ini, khususnya di Indonesia, tapi kalian jangan patah semangat untuk tetap belajar, untuk menimba ilmu di SMK Bakti Purwokerto. Saya lanjutkan untuk pengertian high thinking order atau higher order thinking skill. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah, mempelajari sesuatu yang baru. Tadi saya sudah di nomor 1 sudah disinggung juga, yaitu berpikir kreatif, dan kreatif didukung oleh kemampuan berpikir logis dan menganalisis serta mengevaluasi. Untuk bisa mendapatkan suatu ilmu, ini harus didukung oleh 3 hal, yaitu kreatif,
didukung dengan kemampuan kreatif, logis, dan menganalisis. Akhirnya bisa membuat atau mencipta. Yang berikutnya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ini ditandai oleh kemampuan satu, pemanfaatan, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dengan indikator. Indikatornya yang pertama adalah transfer of learning atau penggunaan pengetahuan untuk mempelajari suatu yang baru. Ini istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah transfer of learning. Yang kedua, critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis. Yang berikutnya adalah problem solving atau penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini kalian harus mulai melatih diri di SMK Bakti Purto karena kalian sudah dianggap sudah dewasa, karena sudah di level vocational high school, sudah tingkat high school. Oleh karena itu kalian harus mulai berpikir kritis. Tadi saya sampaikan dengan problem solving adalah penyelesaian masalah, yang terakhir adalah logic thinking atau berpikir logika atau berpikir logik. Yaitu dari induktif menjadi deduktif, atau kamu berpikir dari hal yang kecil menjadi besar, besar menjadi yang kecil, ya, induktif atau deduktif. High order thinking skill sebagai suatu kemampuan alih belajar atau transfer of learning ini artinya mampu artinya siswa cepat melakukan suatu kemampuan berpikir. Mereka mungkin selama proses pembelajaran harus memiliki kemampuan berpikir. Yang kedua baru mengandung arti sesuatu yang baru bagi siswa. Dalam kemampuan berpikir atau transfer adalah kemampuan menghubungkan apa yang sudah dipelajari dengan sesuatu yang baru sedang dipelajari. Jadi harus bisa menghubungkan apa yang sudah dipelajari dan sesuatu yang akan dipelajari atau sesuatu yang baru. Saya yakin kalian kalau sudah mengikuti pembelajaran di SMK Bakti, kalian akan memiliki kemampuan ini. Mudah-mudahan kalian menjadi lebih pintar, lebih cerdas di dalam berpikir, karena di sini di kurikulum 2013 sudah menggunakan high order thinking skill sebagai kemampuan penyelesaian masalah atau disebut dengan problem solving. Yang berikutnya untuk mampu dan baru, di sini adalah mampu artinya siswa dapat melakukan sesuatu kemampuan atau berpikir. Baru artinya mengandung arti sesuatu yang baru bagi siswa. Jadi kalau kita pelajari, kalau kita simpulkan, kemampuan high order thinking di sini adalah yang pertama transfer learning, kedua critical thinking, yang ketiga problem solving, yang keempat logical thinking. Ini adalah semua hasil dari belajar atau manfaat daripada belajar. Di kurikulum 2013 di dalam penilaian atau ending daripada kegiatan belajar adalah penilaian. Penilaiannya adalah menggunakan high order skill atau thinking skill. Di sini menggunakan sesuai dengan abad yang ke-21, yaitu menggunakan pola yang lebih baik dan lebih cerdas. Anak-anakku yang berbahagia, untuk proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini, pembelajaran atau pengertian pembelajaran ini sudah kita kupas bersama-sama.
baik prinsip pembelajaran dan sebagainya ya, sudah kita kupas. Oleh karena itu mungkin di sini di dalam metode pembelajaran guru akan menggunakan beberapa model pembelajaran secara langsung atau direct teaching. Yang kedua menggunakan daring. Ya, jadi kalau istilah sekarang di musim pandemik itu ada daring dan ada luring. Kalau menggunakan daring, nah ini namanya model pembelajaran langsung atau direct teaching. Kalau menggunakan luring, nanti menggunakan online. Jadi kalian sudah terbiasa di era pandemik ini, selama di SMP kalian sudah belajar secara online atau belajar secara daring atau secara pembelajaran secara langsung. Fokus terhadap masalah akademik, yaitu menciptakan keterlibatan peserta didik yang semakin kuat dalam rangka memasukkan dan memajukan akademik mereka. Jadi kalian kalau mengikuti pembelajaran secara langsung adalah terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Adapun pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching atau yang sekarang lebih ngetren disebut dengan online, yaitu ada beberapa hal yang harus kalian mengetahui. Yang pertama adalah ucapan guru, yang kedua tindakan guru, yang ketiga perilaku guru yang harus diteladani. Nah, di sini di indirect teaching ini kalian tidak melihat ucapan gurunya seperti apa, tindakan gurunya. Ini biasanya didapat di dalam direct teaching, ya, bukan indirect teaching tapi direct teaching atau pembelajaran secara langsung. Anak-anakku yang berbahagia, untuk berikutnya saya perkenalkan tentang materi pelajar Pancasila yang sekarang sedang ngetren atau sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah sebagai pelajar Pancasila, yaitu ini ke depan seperti apa pelajar Pancasila. Ya. Pelajar Pancasila ada beberapa hal-hal yang harus diketahui. Dasar daripada pelajar Pancasila yaitu pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar di sini bukan belajar secara merdeka, ya, tapi implementasi karakter dan kecakapan abad 21 ini dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam sebagai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya di profil pelajar Pancasila di sini juga banyak hal atau yang berkaitan dengan kurikulum. Ini profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, ini. Jadi diharapkan nanti siswa setelah lulus SMK itu memiliki kemampuan atau karakter, ya, serta menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan untuk para pemangku kepentingan, yaitu untuk pemerintah juga sama. Adapun profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Ini ada berapa kalian? 6 dimensi. 6 dimensi yang pertama, diantaranya 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan nanti siswa setelah lulus, para pelajar ini memiliki iman, takwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan yang global. Artinya bisa menerima semua bentuk budaya dari seluruh Indonesia dan luar negeri, karena di sini adalah bentuknya global. Global berarti mendunia. Jadi mengetahui budaya yang ada di Eropa, budaya ada yang di Timur Tengah, maka kalian bisa bersikap seperti orang Indonesia atau memiliki karakter Pancasila. Yang ketiga, siswa karakter Pancasila ini adalah memiliki sikap mandiri, ya, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima,
bernalar kritis, dan kreatif. Yang keenam adalah kreatif. Tadi kalau kita lihat, kita hubungkan dengan tujuan daripada belajar di kurikulum 2013, di sana ada kreatif, ada inovatif, ada berpikir kritis, selalu mencipta. Di sini disinggung di poin 4 yaitu bergotong royong, berarti siswa harus bisa bekerja sama. Di poin ketiga, siswa memiliki mandiri, berarti siswa harus memiliki sikap mandiri.